penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bekti. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah Sehat, baik, Bu. sehat ya, Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Kita mau melakukan coaching ya, Iya, benar. sebagai praobservasi nih Bu Bekti. Nanti kan saya sebagai observernya. Sebagai langkah awal, saya ingin mengajukan pertanyaan ke Bu Bekti nih. Bisa ya Bu ya? Baik, Bu. Bisa Ibu. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian dulu nih Bu. Eh, di mana nanti saya akan menjadi observernya Ibu. Pada coaching nanti, eh, saya akan mengamati Ibu dan saya akan menilai Ibu menggunakan rubrik penilaian ya Bu ya. Ya, Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kemudian bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya, yaitu Ibu sendiri. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu ya, Bu Bekti ya. baik, Oke, Ibu. sebagai pertanyaan pertama nih Bu, yang ingin saya ajukan, yang pertama, Bu Bekti ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih Bu, dalam kegiatan coaching nanti? Eh, fokus pada saya yang ingin saya kembangkan sih, Bu ya. Yang ingin saya kembangkan sih sebenarnya tentang eh, mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya supaya coach itu dia bisa menyampaikan atau mengungkapkan eh, yang menjadi solusinya begitu Ibu. Baik. Kemudian bagian kompetensi yang mana nih, yang secara lebih spesifik lagi yang ingin saya amati nanti? Lebih fokusnya pada mengajukan pertanyaan berbobot Bu ya, karena saya itu yang menjadi catatan saya dan saya ingin apa mengembangkan di kompetensi tersebut. Baik, jadi ingin lebih spesifik lagi dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu di observasi ini. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu Bekti nanti? Eh, Kalau saya dari ya indikator ketercapaian dari kompetensi pengembangan yang ingin saya capai tadi, Ibu, saya menginginkan dengan pertanyaan berbobot saya tadi, coach itu bisa menemukan solusinya gitu ya. Solusinya berasal dari coach itu sendiri, kemudian dia bisa menemukan langkah-langkah bagaimana mengatasi dari permasalahan yang ada. Setelah Oke, itu baik. baru merancang setelah itu baru coach dia bisa ya melakukan rencana tindak lanjutnya. Begitu, Ibu. Ya, ya. Jadi Bu Bekti menginginkan ini ya,
dengan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga nanti coach dapat menemukan solusinya dan mampu melakukan aksinya. Seperti itu ya, Ibu ya. Oke, Iya. baik. Baik, Ibu, mungkin itu pertanyaan dari saya. Selanjutnya, Ibu Bekti, silakan untuk melakukan coaching. Selamat ya, Ibu Bekti. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai ya Ibu Yes. Ibu Yes, Iya, Ibu. bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Kabar baik, Ibu. Ibu Bekti juga Ya, baik. baik, Alhamdulillah hari ini dalam keadaan yang sehat. Oke, Betul. Ibu Yes, silahkan menyampaikan permasalahan yang ingin Ibu sampaikan hari ini. Iya, iya, baik, Ibu. Eh, Berapa waktu yang lalu saya sempat menelpon Ibu membicarakan hal terkait dengan model pembelajaran yang digunakan oleh teman-teman. Tapi dalam pembicaraan itu sepertinya kita masih bicara dan belum selesai sampai menemukan solusinya, maka saya datang lagi, Bu, untuk Iya. meminta apa bantuan supaya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Iya, jadi ceritanya itu di sekolah saya ada teman-teman yang masih menggunakan model pembelajaran yang begitu-begitu saja. Mm-mm. Jadi memang mereka sudah membuat rancangan ajar juga, rancangan pembelajaran, rencana pembelajaran, tapi belum bervariasi. Media ajar yang digunakan, model pembelajaran, sama metode pembelajaran yang digunakan belum bervariasi. Sehingga dampaknya kepada murid ini seperti pembelajarannya kurang berkesan bagi mereka. Yang juga ditunjukkan dengan hasil belajar yang belum sesuai, maksudnya dalam arti tujuan pembelajarannya tidak tercapai sehingga hasil belajarnya kurang memuaskan gitu buat murid sendiri sama buat gurunya. Oh, begitu Ibu ya. Permasalahannya berarti terkait tentang pembelajaran ya Bu ya. Pembelajaran yang Iya terkesan betul monoton Ibu. sehingga hasil belajarnya tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Berarti atau tidak sesuai dengan Iya, KKTP yang sudah disusun begitu ya. Baik. iya Ibu. Kalau dari Ibu Ia sendiri sebenarnya tujuan yang ingin dicapai dari atau harapan yang ingin dicapai dari pembelajaran itu yang bagaimana Ibu ya? Iya. Harapan yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran itu, yang paling pertama itu kalau menurut saya itu berkesan bagi siswa. Jadi dalam arti kalau sudah keluar dari kelas atau paling cepat pada saat selesai pembelajaran, diulang lagi, anak masih mengingat. Kalau misalnya mereka masih mengingat, berarti pembelajaran hari itu sudah berkesan buat mereka. Tapi kalau Hmm, misalnya ditanya, lalu mereka, ih, apa ini ya tadi gitu. apa? Iya, jadi mereka kalau mereka sampai biar cuma satu dua kata yang diungkapkan oleh guru atau yang mereka baca di buku mereka sudah tidak bisa ungkapkan lagi, berarti kan pembelajaran hari itu kurang berkesan. Nah, sekarang Iya, kalau kurang berkesan, kira-kira masalahnya di mana? iya. Jadi Jadi harap harapannya, mm-mm. Jadi dinamis Iya, jadi gitu Bu ya, harapan saya harapannya supaya anak-anak komunikatif. berkesan buat Iya, murid. iya, baik, baik. Baik Ibu, eh, selanjutnya adalah selama ini eh, apa yang sudah Ibu lakukan? Oh ya, yang sudah saya lakukan yaitu melakukan menyiapkan pembelajaran, membuat rencana ajar lalu melakukannya di dalam kelas. Memang saya yang saya belum lakukan yaitu melakukan refleksi. Hmm, Ya, refleksi mhm. saya tanya kepada teman-teman, teman-teman juga belum pernah melakukan refleksi di dalam kelas di akhir pembelajaran sehingga tidak mengerti materi umumnya jadi dari saya dan Bapak Ibu guru yang lain.
Oke, mohon maaf Bu, tadi sempat trouble ya internetnya. Baik, eh itu yang Ibu lakukan tadi ya. Baik. Dari yang sudah Ibu lakukan itu kira-kira ketercapaiannya sudah sampai berapa, Bu? Kalau dari hasil dari yang Ibu sudah lakukan, kemudian hasilnya itu dengan harapan, tadi kan Ibu udah melakukan harapan, dari yang ingin sesuai dengan harapan, kira-kira ketercapaiannya udah berapa, Bu? Kesesuaiannya dengan harapan sudah berapa? Kalau misalkan rentangnya 1 sampai 10, kira-kira udah berapa ketercapaiannya, Bu ya? Masih rendah atau Ya, masih rendah, Ibu masih di bawah angka 5, mungkin sekitar angka 3. sekitar angka 3, Bu ya? Berarti masih cukup rendah, Bu ya. Gitu ya, dengan Iya. sesuai dengan harapan yang dilakukan, yang diharapkan begitu ya. Baik. Eh Selain yang hal-hal yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Iyes, pernah nggak melakukan cara yang lain, Bu? Oh iya, cara yang lain yaitu yang dalam Yang hal melibatkan orang terkait. lain, pernah nggak, Bu? Iya, saya sudah pernah melakukan apa kayak sharing dengan salah satu, sudah pernah melakukan, tapi sepertinya ada belum terlalu banyak dampak yang terjadi. Dalam arti untuk pembelajaran itu sendiri belum terlalu maksimal, belum banyak murid ya dalam kelas yang apa namanya memahami pembelajaran hari itu. Mungkin sekitar kalau 25 mungkin sekitar 5-10 orang aja yang sudah bisa memahami. Tapi harapan Hmm, saya itu memang harusnya kan semuanya bisa memahami pembelajaran hari itu. gitu, Ini ya. berarti bagi saya belum maksimal, karena belum semuanya. Ya, belum semuanya ya. Baik. Baik, jadi dari eh, hal-hal yang sudah dilakukan oleh Bu Iyes, Bu Iyes sudah mencoba melakukan sesuatu, kemudian sudah berusaha juga mengajak orang atau mitra untuk membantu hal-hal yang harus Ibu lakukan. Selain itu, Bu, atau apakah ada bergabung di sebuah komunitas atau eh, lembaga pendidikan lain yang mendukung Ibu untuk meningkatkan tadi kompetensinya Ibu? Apakah sudah pernah dilakukan? Oh iya, saya ada ikut MGMP. Itu Hmm, dalam kegiatan MGMP juga ada teman yang berbagi. Jadi kadang-kadang saya coba buat, tapi memang kan eh, kemampuan murid di setiap sekolah itu beda-beda. Jadi saya sudah mm-mm. pernah coba di kelas saya, ternyata dengan model yang disampaikan oleh teman yang hari itu berbagi, ternyata tidak pas buat anak-anak saya pada umumnya. Jadi selain dengan dalam apa dari hasil itu, saya juga coba tanya dari teman yang ada di sekolah lain yang muridnya secara garis besar kemampuannya agak mirip-mirip lah Ibu. Seperti Iya. itu, saya sudah coba yang cara begitu dia sudah mulai baik. Cuma sepertinya Hmm, masih butuh lagi informasi atau apa supaya hmm. bisa pembelajaran itu bisa berkesan bagi murid semuanya. Oh begitu, baik-baik. Itu ya yang Ibu sudah lakukan. Baik Ibu. Terus Ibu ada rencana ke depan ingin melakukan apa gitu setelah Ibu sudah melakukan beberapa hal, entah dari Ibu sendiri, kemudian berkolaborasi atau bermitra dengan teman atau dengan dari luar dari Ibu, ya entah itu di komunitas dan sebagainya. Rencana ke depan seperti apa, Bu? Ya, kalau rencana ke depannya saya ingin meningkatkan kompetensi dengan banyak mengikuti pelatihan-pelatihan. Kan sekarang sudah ada Mm-mm. webinar-webinar yang isinya tentang meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan media belajar yang bervariasi, model pembelajaran yang bervariasi, sama metode pembelajaran yang bervariasi, Oh, begitu. yang Baik. tentunya menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan murid di kelas. Oh, baik-baik. Bu Yes akan berusaha melakukan itu ya, Ibu ya. Iya, Apakah Ibu. Ibu Yes itu membutuhkan orang lain untuk bisa berkomitmen melakukan hal itu, Ibu? Iya, Ibu, saya membutuhkan teman. Ya, teman Iya. itu memang saya butuh untuk dia bisa hadir di dalam kelas ketika saya melakukan pembelajaran supaya saya bisa menemukan kekurangan saya. Kalau kepala Oh, sekolah yang masuk saya pasti gugup, tapi kalau rekan mungkin saya rasa agak
enak, Oh iya, jadi ibu agak butuh lebih teman ya. lepas. Oh iya, Iya, baik-baik. untuk bisa melihat hal yang kurang dalam pembelajaran saya di kelas. Oh baik. Dan Ibu Yes mau mencoba hal itu, Ibu? Iya, saya Baik, nanti akan mencoba, tapi tentunya saya harus menanyakan apa kesediaan dari teman saya yang nanti saya akan minta tolong untuk bisa hadir dalam kelas juga untuk mengecek kekurangan dari pembelajaran saya. Oh iya, baik. Dari paparan yang Ibu ya sampaikan tadi, Ibu ya udah mengetahui ya Ibu ya kira-kira apa yang hal yang harus dilakukan saat ingin atau mengharapkan pembelajaran yang efektif, Bu. Boleh Iya, disebutkan itu. kira-kira hal apa saja yang harus akan dilakukan, Bu Yes? Oh, yang akan saya lakukan yaitu yang paling pertama tadi menyiapkan apa rencana pembelajaran, lalu setelah Mm-mm. itu mencari metode, media, sama model ajar yang variasi, lalu minta tolong teman untuk masuk untuk melihat kekurangan saya. Tapi tentunya saya harus minta izin dulu ke kepala sekolah Oke, baik. supaya Jadi dia juga mengetahui kegiatan saya di kelas. oke, baik. Baik, Ibu. Berarti Ibu sudah mengetahui ya langkah-langkah apa yang harus Ibu lakukan untuk memperbaiki permasalahan yang Ibu alami saat ini. Baik, Ibu Yes, silahkan dilakukan rencana aksinya. Nanti Ya, setelah dilakukan, boleh bertemu saya kembali. Kita berbincang kembali dan menyampaikan kembali sampai di mana ya ketercapaian eh, harapannya. Kalau tadi harapannya misalkan rentangnya 10, Ibu sampai di 3 kalau bisa lebih naik lagi gitu ya Ibu ya. Baik iya, Ibu, itu. selamat berjuang memperbaiki ya mudah-mudahan Ibu. menjadi guru yang bisa melakukan pembelajaran dengan efektif. Baik. Terima kasih Ibu ya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, Bu Bekti. Waalaikumsalam Ibu Mus. Selamat ya, Bu Bekti sudah melakukan coaching pada hari ini. Di tahap berikutnya ini ya, di tahap pasca observasi nih Bu Bekti. Ingin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Bu. Baik, yang pertama, Bu Bekti, dari proses coaching tadi, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator yang telah diinginkan? Baik Ibu Mus, tadi saya sih berupaya Bu ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami oleh Koci, gitu ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menurut saya Bu, sehingga Koci itu bisa mengungkapkan gitu ya, solusi-solusi gitu ya dari permasalahan yang ada. Baik, selanjutnya Bu Bekti ini berdasarkan catatan saya ya sebagai observer bahwa saya melihat tadi pelaksanaan coaching tadi dilakukan oleh Bu Bekti dengan sudah berjalan dengan baik. Kemudian proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu Bekti sudah berusaha menggali eh, potensi ya Koci dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mudah dipahami dan tentunya lebih berbobot ya dari pertanyaan-pertanyaan tadi sehingga Koci mampu menemukan solusi dari permasalahannya tersebut dan juga Bu Bekti sudah sesuai dengan prinsip coachingnya yaitu tentang kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya, luar biasa. Kemudian untuk yang terakhir nih Bu, kita tutup dari hari ini pertanyaan dari saya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Bekti? Baik Bu Mus, sebenarnya saya apa ya kompetensi mendengarkan tadi Bu ya, mendengarkan aktif Bu ya. Ya kalau mendengarkan aktif itu kalau bagi saya butuh kesabaran Bu ya, gitu ya karena kita kalau menjadi orang yang
tidak terbiasa mendengarkan lama, nah, itu harus diasah tuh bagaimana bisa mendengar secara aktif, tidak cepat untuk menanggapi begitu ya dari segala hal yang diungkapkan oleh Koci. Itu Bu yang pertama. Yang kedua tentu memaksimalkan Bu ya, memaksimalkan pelaksanaan coaching dengan alur tirta yang baik gitu ya. Eh, karena catatan saya tadi adalah bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot, dan alhamdulillah berdasarkan refleksi tadi menurut Ibu Mus saya sudah baik gitu ya, dan saya ingin meningkatkan itu lagi Ibu, karena bisa jadi permasalahan yang diberikan Ibu Iyes belum tentu orang lain permasalahannya sama ya dengan Bu Iyes, jadi saya harus punya kompetensi dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan masalah yang beragam. Begitu Ibu Mus. Baik, jadi Bu Bekti menginginkan kompetensi yang ingin dikembangkan lebih lagi ya Bu Bekti ya, yaitu dari segi mendengarkan dengan aktif, kemudian memaksimalkan potensi dan menggali pertanyaan-pertanyaan lagi ya sesuai dengan permasalahan di coaching-coaching selanjutnya agar menjadi lebih baik lagi. Oke, baik Bu Bekti. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Ibu Mus. Sama-sama, Ibu.